Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Meida Dinafani dengan NPM G1F02408. Jadi di sini saya akan membuat video UTS dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer, di mana di sini membuat rancangan jaringan menggunakan konsep dari statik, yakni dari studi kasus yang telah diberikan sebelumnya, di mana dari studi kasus tersebut terdiri atas 3 IP address dari kelas A, B, dan C. Dan pada kelas C itu diwajibkan untuk membuat minimal dari 2 subnet. Baik, mungkin langsung saja ke tahap pembuatannya. Jadi di sini langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi untuk yang pertama itu menyiapkan routernya terlebih dahulu. Seperti studi kasus yang sebelumnya itu terdiri atas 3 router. Jadi di sini saya menyiapkan 3 router. Lalu setelah itu ada switch untuk menghubungkannya. Di sini pakai yang PT switch. Ini untuk yang kelas A, kelas B, dan untuk 2 subnet itu memakai 2 switch. Nah, lalu untuk membedakan antara kelas A, B maupun di kelas C, jadi di sini kita buat penamaan aja. Kelas A, sini kelas B, lalu ada kelas C. Nah, lalu setelah itu kita masukkan device-nya untuk masing-masing dari kelas tersebut. Untuk yang di kelas A itu ada satu laptop, lalu ada satu PC. Nah, untuk di kelas B itu ada 3 laptop, Untuk di kelas C itu karena dia terdiri atas 2 subnet, jadi sini masing-masing bagiannya dari switch-nya itu diberi 3 device PC. Ini merapikannya. Nah, untuk tahap selanjutnya, yakni kita menghubungkan dari antara router ke switch maupun ke device-nya itu menggunakan, yang pertama kita hubungkan dulu antara router ke routernya terlebih dahulu. Di sini menggunakan kabel serial. Yang pertama kita hubungkan dari router dari kelas B. Itu kita pakai serial 2 spasi 0 ke
kelas C ke serial 2.0. Lalu untuk router kelas A juga sebaliknya, dari serial 2 ke serial titik 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita menghubungkan antara router ke switch. Jadi di sini untuk menghubungkan bagian tersebut kita pakai kabel straight. Pertama kita hubungkan dari router di kelas C. Itu dari fase 0.0 ke 0.1. Kemudian di kelas C yang kedua itu kita bedakan, jadi dimulai dari 1.0 ke 0.1 karena ini terdiri atas 2 subnet, jadi beda. Begitupun di kelas A juga kita hubungkan router ke switchnya, dan di kelas B juga. Lalu pada router di kelas A kita melakukan konfigurasinya terlebih dahulu, dimana ini menggunakan fast Ethernet 0.0. Itu sesuai dengan IP dari kelas A, yakni dimulai dari 10, jadi 10.255.254, dan kita masukkan subnet masknya itu 255.0.0.0, dan jangan lupa di on kan. Lalu kita close aja. Langsung ke bagian IP address-nya untuk di laptop maupun di PC. Pertama kita di laptop dulu, kita klik desktop, lalu IP configuration. Itu kita masukkan 10.0.0.1. Lalu dengan default gateway-nya itu sesuai yang telah dibuat sebelumnya itu tadi. Jadi kita masukkan 10.255.254. Ini kita salin aja. Nah, lalu di PC kita masukkan juga IP configuration-nya. Sebelumnya itu dari laptop kan 10.0.0.1. Jadi untuk yang selanjutnya itu langsung ke 10.0.0.2. Jadi langsung melanjutkan aja. Dan untuk default gateway-nya itu tetap seperti sebelumnya. Lalu untuk memastikan apakah
bagian dari kelasnya itu sudah menyambung atau tidaknya, itu bisa kita cek melalui amplop. Oh ya, sebelum menjalankannya, ternyata bagian dari switch dan device-nya belum saya sambungkan, jadi saya sambungkan terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan secara otomatis saja. Ini disambungkan antara switch ke device-nya. Jadi kita disambungkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek apakah di antara router maupun ke PC-nya itu udah tersambung atau terhubung atau belumnya, itu coba kita cek terlebih dahulu dengan mengirimkan amplop. Nah, terlihat bahwa antara device ke device-nya itu successful. Lalu kita coba dari device ke router. Nah, seperti pesan yang tampil itu successful juga. Jadi untuk konfigurasi antara device ke routernya itu udah sukses. Dan selanjutnya itu langsung ke kelas B. Begitu sebaliknya, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di bagian routernya. Config, lalu fast Ethernet 0.0, lalu di bagian untuk kelas B itu IP address-nya itu 172.168.255.254, dan untuk subnet max-nya itu 255.255.0 dan .0. Dan ketika udah dimasukkan IP address bersama dengan subnet max-nya, itu jangan lupa iya Cah, hari ini siang kelak. Oke, saya lanjutkan video saya. Ketika IP address dan subnet max-nya itu udah dimasukkan, jangan lupa di on-kan terlebih dahulu. Maaf sebelumnya ada kendala, ada yang memanggil terlebih dahulu, jadi langsung saja kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ketika udah dimasukkan konfigurasi pada routernya, jadi untuk selanjutnya itu memasukkan IP address untuk bagian device-nya. Kita klik desktop, lalu IP configuration. Untuk di laptop pertama itu kita masukkan 172.12.0.1,
dan default gateway-nya seperti yang sebelumnya telah diatur. Jadi dibuat 172 12.255.255.254. Nah, untuk default gateway-nya ini tetap berlanjut untuk device selanjutnya, jadi tinggal disalin aja. Setelah kita masukkan di device pertama, lanjut ke device kedua, desktop, IP configuration-nya. Jadi 172.12.0.2 dan default gateway-nya 172.12.255.254. Lanjut ke device yang ketiga, itu 172.12.0.3 dan default gateway-nya itu seperti tadi, 172.12.255.254. Nah, untuk mengecek apakah tiap device dan routernya itu udah terhubung atau belum, kita cek terlebih dahulu menggunakan amplop. Nah, untuk device ke device itu udah terhubung. Untuk device ke routernya itu udah terhubung juga. Lalu lanjut di kelas C, karena ini terdiri atas 2 subnet, jadi untuk konfigurasinya itu juga dimasukkan 2 kali. Jadi untuk router yang pertama itu kita masukkan di fast Ethernet 0.0, dan jangan lupa di on kan. Untuk yang bagian yang pertama itu dibuat 198.10.126 dengan subnet max-nya itu untuk di kelas C, karena ini kelas C, jadi 255.255.255.128. Karena ini terdiri atas 2 subnet yang berbeda, jadi dibuat 128. Lalu lanjut untuk ke IP configuration yang kedua, itu dimasukkan di fast Ethernet 1.0. Itu IP addressnya 198.10.254. Subnet maxnya 255.255.255.128. Dan ketika memasukkan IP configuration itu jangan lupa di on kan. Setelah kita memasukkan IP configuration untuk keduanya, jadi langkah selanjutnya itu kita memasukkan IP address untuk setiap PC-nya. Jadi kita masukkan IP yang bagian jadi kita masukkan IP di bagian ini terlebih dahulu. Kita klik desktop, IP configuration.
Lalu kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.1. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.128 dengan default gateway-nya itu 192.168.10.126. Kita salin aja untuk IP address yang selanjutnya. Seperti itu satu. Lanjut kita di PC selanjutnya kita masukkan juga. Jadi 192.168.10.2 subnet max-nya itu kita ubah ke 128 dan dengan default gateway-nya 192.168.10.126. Dan begitupun di PC yang ketiganya. Desktop IP configuration masukkan 192.168.10.3. Ini 128 default gateway-nya 192.168.10.126. Lalu lanjut ke IP address untuk yang IP configuration yang kedua tadi di class C. Ini berbeda dengan yang class C yang sebelumnya dimasukkan pertama. Jadi untuk yang IP address yang kedua pada kelas C ini, untuk IP addressnya itu 192.168.10.129. Subnet max-nya itu 128 juga. Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.10.254. 92.98.10.128 254. Oke. Lanjut di PC yang kedua. Jadi 192.168.10.130. Subnet max-nya jangan lupa diubah jadi 128 dan dengan default gateway-nya 192.168.10.254. Oke, lanjut ke PC berikutnya. Kita masukkan juga IP address-nya di 192.168.10.131. Ini ganti 128 dan default gateway-nya itu 192.168.10.254. Lalu untuk mengecek apakah itu bagian dari device dan routernya itu udah terhubung, kita coba dulu. Coba antara device ke device-nya. Nah, itu udah terhubung. Lalu kita coba antara device ke router. Nah, terhubung juga. Untuk ke device ke device terhubung, device ke router juga terhubung. Nah, kalau dari kelas itu sendiri itu antara device
dan routernya itu dapat terhubung. Tapi coba kita cek apakah dari kelas A ke kelas B misalnya atau ke kelas C itu dapat terhubung atau tidaknya. Itu coba di comment prompt kita coba pingkan terlebih dahulu apakah udah mau di routing atau belum. Kita coba ke kelas B, coba ping dari kelas A ke kelas B. 0.1. Nah, kalau dipingkan itu udah mau, tapi coba kita kirim pesan. Biasanya itu kita kirim amplop, biasanya itu belum mau. Nah kan ini masih violet, lalu dicoba 2 kali, tetap saja violet. Mengapa ini masih violet? Itu karena antara IP-nya itu belum dihubungkan. Jadi untuk supaya tidak violet, jadi kita itu menghubungkan atau menyambungkan antara bagian dari serial dan juga routingnya terlebih dahulu, karena ini udah dicoba kan violet, tapi memang violet terlebih dahulu, tapi ini udah dicoba berkali-kali tetap aja violet. Nah, jadi untuk supaya tidak violet dan muncul pesan sukses, itu kita melakukan konfigurasi serial dan juga routingnya terlebih dahulu untuk bagian statiknya. Pertama kita di kelas B terlebih dahulu, itu kita di serial 2.0. Jadi di serial 2.0 itu kita isi 192.168.1.1 sampai maxnya itu oke. Lalu jangan lupa ketika udah dimasukkan itu jangan lupa di on kan. Nah, begitupun di router selanjutnya itu di bagian router yang pertama itu di serial 2.0 titik 168.1.1.2. Lanjut di serial 3 pada kelas C 192.168.2.1. Jangan lupa di on kan. Nah, untuk bagian IP-nya, oh ya, sebelumnya belum saya jelaskan. Untuk di sini, untuk di bagian kanan itu kita buat IP addressnya itu 192.168.1.0. Sedangkan yang bagian kiri itu 192.168.2.0. Nah, kelas C udah.
Lalu di bagian serial pada kelas A itu serial 2.0, jadi kita masukkan, karena sebelah kiri itu IP address-nya 192.168.2.0. Jadi di sini untuk serial bagian kelas A itu 192.168.2.2. Oke, di on kan. Nah, untuk serialnya kan udah, tapi ini masih belum bisa untuk menghubungkannya. Nah, masih violet. Jadi untuk setelah di serialnya udah, lanjut ke routing. Pertama di routing kelas B. Routing, jadi di sini pakai static. Jadi untuk dari kelas B ini agar terhubung ke kelas A, jadi kita routing dari kelas B ke kelas A. Untuk networknya itu karena di kelas A itu 10.0.0.0, maxnya itu 255.0.0.0. Next hopnya diisi 192.168.0. Nah, ini untuk di kelas A. Setelah dimasukkan network max dan juga nextnya itu di klik add untuk menambahkannya. Lanjut untuk di kelas C itu 192.168.10.0, maxnya diisi 255.255.255.0. next hopnya tetap sama 192.168.1.0. Ini di kelas C, jangan lupa ketika dimasukkan itu di klik add. Nah, ini untuk bagian agar routing untuk di kelas B supaya bisa merouting ke kelas A maupun di kelas C. Lalu lanjut di routing kelas C, static. Pertama itu kita masukkan routing untuk ke kelas B. Di 172.12.0.0 dengan maxnya itu 255.255.0.0 dan next hopnya itu 192.1.1.0. Next hop 192.168.1.0. Oke. Setelah itu di add, lanjut ke routing di kelas A itu 10.0.0.0, maxnya 255.0.0 dengan next hopnya
192.168.2.0. Nah, karena ini sebelah kiri, jadi next hopnya itu 2.0. 10.0.0.0.0.0.0.0. Lalu di add. Oke. Lanjut untuk routing ke kelas A. Routing, lalu pilih yang static. Ini untuk routing dari kelas A ke kelas C. Jadi 192.168.10.0. maksnya 255.255.255.0. next hopnya 192.168.2.0. 192.168.2.0. lalu di add, lalu masukkan untuk routing ke kelas B. Jadi 172.12.0.0 dan maksnya itu 255.0.0. next hopnya itu 192. next hopnya masih sama, yakni 192.168.2.0. 12.0 2.0 dan jangan lupa di add. Nah, setelah serial dimasukkan dan juga routingnya itu udah dimasukkan, untuk mencoba apakah konfigurasinya itu dari kelas ke kelas itu bisa terhubung, di sini kita coba ulang. Kita coba dari kelas A ke kelas C. Nah, setelah penambahan serial dan juga routing, di sini tampil pesan bahwa successful. Lalu kita coba dari PC dari kelas A ke kelas B. Nah, successful juga. Mungkin kita coba yang belum. Dari kelas B ke kelas C. Nah, muncul pesan violet ketika kita mencoba menghubungkan dari kelas B dan juga dari ke kelas C. Untuk pesan violet ini wajar karena memang violet terlebih dahulu, karena ini karena dari tiap device itu masih mencari dan merutekannya terlebih dahulu, dan memang perlu kita ulang-ulang tahapannya agar terbaca pesannya. Mungkin kita coba lagi ya, dari PC 2 ke PC 5. Nah, setelah dicoba kan successful. Coba kita pakai kita coba di command promptnya untuk mengepingkan. Kita coba pingkan terlebih dahulu. Kita coba untuk mengepingkan ke kelas C. Ping.
192.198.10.131. Kita coba. Nah, muncul pesan request timeout. Jadi ini sifatnya wajar karena setiap device itu masih merutekan dan masih membacanya terlebih dahulu. Ini memang perlu diulang-ulang supaya terbaca. Kita coba lagi. Nah, terbaca. Jadi kalau muncul pesan seperti request timeout di comment promptnya maupun ketika kita masukkan amplop dan muncul kata violent, itu memang wajar karena itu masih merutekan dan masih membacanya terlebih dahulu. Jadi ketika kita ulang tahapannya itu baru muncul pesan sukses dan juga pingnya itu berhasil. Coba kita ping dari kelas C ke kelas B. Ping 172.12.0.1. Nah, masih timeout, request timeout katanya. Kita ulang lagi. Nah, baru muncul pesan bahwa pingnya itu sukses dan berhasil. Lalu kita coba di kelas A terlebih dahulu. Kita ping ke kelas B. 172.12.0.3. Nah, ini sudah berhasil juga. Coba kita ping ke kelas C. Ping 192.168.10.1. Nah, jadi untuk rancangan jaringan menggunakan konsep dari statik ini, konfigurasinya itu sudah berhasil, ditandai dengan proses pengepingan itu sukses dan juga pesan dari amplop ke amplop itu juga ditandai dengan kata successful, yang menandakan bahwa konfigurasinya itu sudah terhubung dan bisa berjalan. Mungkin sekian dari video yang dapat saya buat, dan apabila terdapat kesalahan saya ucapkan minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.